Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di video asinkron untuk mata kuliah matematika 1 ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari sistem bilangan komputer, yaitu terkait dengan binary arithmetic. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas operasi bilangan yang melibatkan tipe bilangan biner, sehingga nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada bagian ini kami akan menjelaskan terkait dengan teori dasar atau pengantar dari binary arithmetic. Jadi binary arithmetic ini adalah sebuah sistem yang menjalankan operasi-operasi aritmatik, diantaranya adalah addition, penjumlahan, subtraction, pengurangan, multiplication, perkalian, dan pembagian dari sebuah bilangan pada sistem bilangan biner. Di mana kita sudah ketahui bahwa sistem bilangan biner itu terdiri dari 2 digit, yaitu 0 dan 1. Kemudian setiap digit di dalam bilangan biner itu disebut dengan bit atau binary digit ya, dimana sistemnya basisnya radiksnya adalah 2, dan ini berbeda dengan bilangan umum yang sering kali kita gunakan, yaitu bilangan desimal, dimana base atau radiksnya itu adalah menggunakan angka 10. Binary arithmetic ini bentuknya itu menjadi dasar dalam sistem komputer digital dan elektronik. Seringkali ini ya Mas Mbak, kita di dalam konversi ataupun transaksi data di dalam elektronik itu sebenarnya dinyatakan dalam bentuk biner. Karena di dalam sirkuit komputer itu akan dengan mudah diwakilkan dengan dua kondisi utama, yaitu on itu bernilai 1 dan off itu bernilai 0. Jadi sinyal elektriknya itu akan mudah sekali untuk dikenali. Jadi ketika kombinasi binernya itu diketahui, yaitu 0, 1-nya di titik mana dan seterusnya. Baik, ini adalah pengantar dari binary arithmetic. Kemudian kenapa operasi aritmatik pada bilangan biner ini penting? Hal ini dikarenakan karena yang pertama, semua proses komputasi di dalam komputer digital itu dijalankan menggunakan operasi aritmatik biner. Alasan kedua adalah semua operasi pada level perangkat keras atau hardware itu menggunakan gerbang logika ataupun sirkuitnya itu didasarkan pada operasi biner. Di antaranya adalah penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya Mas Mbak, alasan ketiga adalah binary arithmetic ini memastikan kecepatan, keandalan, dan simplicity atau kesederhanaan di dalam sistem komputer. Jadi ketiga alasan inilah yang menjadi dasar kenapa kita perlu dan penting mempelajari binary arithmetic atau operasi aritmatika pada sistem bilangan biner. Operasi bilangan biner yang pertama yang akan kita bahas adalah binary addition atau operasi penjumlahan pada sistem bilangan biner. Di binary addition atau operasi penjumlahan pada sistem bilangan biner, dia adalah salah satu bagian di dalam ruang lingkup binary arithmetic, di mana operasi ini mengkombinasikan dua bilangan biner dalam konteks operasi penjumlahan. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan biner itu secara eksklusif direpresentasikan menggunakan dua digit 0 dan 1, maka operasi penjumlahan itu menggunakan kaidah yang spesifik, yaitu diantaranya adalah
prosedur terkait dengan operasi penjumlahan ketika nilainya lebih dari 1. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Berikut adalah ilustrasi terkait dengan rule pada operasi penjumlahan bilangan biner. Yang pertama, ketika A0 addition to 0, jadi 0 ditambah 0 itu sama dengan 0, kemudian 1 ditambah 0, jadi itu hasilnya adalah 1, kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1, terakhir 1 ditambah 1 hasilnya 0, namun menyimpan di digit yang lebih besar, yaitu 1. Nah, jadi kalau desimal itu kan kalau lebih dari 10, tapi kalau biner itu lebih dari 1 karena digitnya hanya 0 dan 1. Baik. Oke, ini ya rule ya, tapi nambah di digit sebelah kirinya yang lebih besar. Baik, maka kalau kita terapkan aturan pada sistem penjumlahan, operasi penjumlahan pada sistem bilangan biner, itu setiap digit dari bilangan biner itu tadi sudah kita sebutkan, itu kita sebut dengan bit. Setiap bit itu merepresentasikan pangkat 2 pangkat sekian, sesuai dengan posisi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka pada bagian ini misalkan 01011 01011 itu paling kanan itu 2 pangkat 0. Jadi digit paling kiri, nah, digit paling kanan ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi 1 kali 2 pangkat 0 ya, paling kanan itu adalah 2 eksponennya sesuai posisinya. Jadi paling kanan 0. 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, ini ya 0. Kemudian 1 kali 2 pangkat 3, terakhir 0 kali 2 pangkat 4. Atau kalau kita jumlahkan 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, ya. Ini 1 kali 1 sama dengan 1, plus 1 kali 2 itu 2, plus 0 kali 4, 0, plus 1 kali 8, 8, plus 0 kali 16, itu 0. Jadi 8 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 11 ya. Baik, ini ilustrasi bagaimana kita menerjemahkan sebuah bilangan biner ini berdasarkan posisinya. Jadi ada ini mantisa, ini radix, jadi biner itu selalu 2 pangkat sekian. Nah, ini eksponen, ini menunjukkan posisi, di mana digit paling belakang itu selalu pangkatnya 0. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, nah, sesuai jumlah digitnya. Baik. Nah, kemudian ini 0, 0, 0, 1, 0, nah, paling belakang itu selalu tadi pangkatnya 0 ya. 0 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 4. 0 kali 2 pangkat 0, jadi 0 kali 1 itu 0, plus 1 kali 2, 2, 0 kali 4, 0, 0 kali 8, 8, plus 0 kali 16, 0. Nah, ini 0 ya. 0 kali 8, 0. Baik, nilainya adalah 2. Baik, Mas Mbak, maka ketika dijumlahkan, misalkan 0, 0, 0, 1, 0 dijumlahkan dengan 0, 1, 0, 1, 1, maka hasilnya ini 0 ditambah 1 itu 1, ya. 1 ditambah 1 itu 0, ya ini 0, tapi nyimpan 1 di sini. Kemudian 1 ditambah 0 ditambah 0 nilainya 1, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 0, 0. Jadi ini adalah operasi penjumlahan. Kalau kita lihat, yang atas ini 2, ini yang bawah 11, jadi kalau dijumlahkan 13. Ya, ini ya. Ini 1 kali 2 pangkat 0, 1, 0 kali 2, 0, 1 kali 4, 4, 1 kali 8, 8, 0 kali 16, 0. Jadi 8 tambah 4, 12, 12 tambah 1, 13. Oke. Gitu ya, baik.
Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana cara mengerjakan operasi penjumlahan pada sistem bilangan biner. Semoga bisa dipahami. Untuk menyelesaikan permasalahan berikut, maka yang harus kita kerjakan sesuai dengan rule yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, bagian sebelumnya. Maka 0 ditambah 1 itu 1. 1 ditambah 1 itu 0, tapi nyimpan 1 di sini. 1 ditambah 0 tambah 0 itu 1. 1 ditambah 1 itu 0, kemudian nyimpan 1 di sini. 1 ditambah 1 itu 0, tapi nyimpan 1 lagi, hingga di sini ada 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Baik, ini adalah jawaban dari permasalahan ini. Maka kita bisa memvalidasinya. Di paling belakang itu 0 kali 1, ya. 0 kali 1 itu 0 kali 2 pangkat 0 plus 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3. Baik, jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Yang bawah itu 1 kali 2 pangkat 0 plus 1 kali 2 pangkat 1 plus 0 kali 2 pangkat 2 plus 1 kali 2 pangkat 3 plus 1 kali 2 pangkat 4. Baik, 1 kali 2 pangkat 0 itu 1, ditambah 1 kali 2, 2, 3, 0 kali 4, 0, 1 kali 8, 8, 1 kali 16, 16, jadi 16 tambah 8, 24, ditambah 3 itu sama dengan 27. Yang bawah ini 1, 0 kali 2, 0, 1 kali 4, 4, 0 kali 8, 0, 0 kali 16, 0, 0 kali 32, 32. Nah, ini 32 ditambah 5 itu 37. Baik, ini yang bawah ini sama dengan 37. Nah, yang ini kalau kita jumlahkan, ini juga senilai 37. Jadi ini betul ya hasilnya ya. Nah, baik. Nah, maka ini adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan operasi penjumlahan pada sistem bilangan biner. Semoga bisa dipahami. Operasi selanjutnya pada binary arithmetic yang akan kita bahas adalah binary subtraction. Binary subtraction itu di dalam binary arithmetic, dia adalah operasi matematik yang berusaha untuk menemukan perbedaan atau selisih di antara dua bilangan biner. Pada binary subtraction, jadi setiap bit di dalam bilangan biner itu dikurangkan, dimulai dari bit yang paling belakang, di paling kanan, ya. Jadi rule-nya seperti itu. Jadi pengurangan dilakukan dari bit atau digit yang paling kanan, paling belakang. Juga kita bisa menerapkan meminjam bit dari digit yang lebih besar di sebelah kirinya jika dibutuhkan. Artinya nanti tidak memenuhi, tidak bisa dikurangkan, maka kita boleh meminjam dari bilangan atau bit di sebelah kirinya. Oke. Pada bagian ini adalah rule yang bisa kita terapkan ketika kita melakukan operasi pengurangan pada sistem bilangan biner atau binary subtraction. Jadi misalkan input A, ada input A dan ada input B. Jika A-nya 0 dikurangi dengan 0 di sini, ya, maka A min B-nya nilainya juga 0. Karena tidak perlu meminjam dari digit yang lebih besar. Kemudian jika input A-nya 0, B-nya 1, ya,
kalau dikurangkan maka hasilnya adalah 1, tapi dia meminjam 1 dari digit yang lebih besar. Kemudian input A 1, input B 0, kalau dikurangkan 1 min 0 itu sama dengan 1, dia tidak perlu meminjam. Kemudian input A-nya 1, input B 1, kalau dikurangkan hasilnya 0 dan dia tidak perlu meminjam juga. Jadi dia perlu meminjam ketika 0 dikurangi dengan 1. Nah, baik, ini adalah rule di dalam operasi pengurangan pada sistem bilangan biner atau binary subtraction. Baik, pada contoh soal berikut ini mengilustrasikan bagaimana cara melakukan operasi pengurangan pada sistem bilangan biner. Seperti yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya, bahwa ada beberapa peraturan pada operasi pengurangan ini. Misalkan 1 dikurangi 0 hasilnya 1, 1 dikurangi 0 hasilnya 1, 1 dikurangi 0 hasilnya 1, 0 dikurangi 1 hasilnya 1, tapi minjam dari sini. Artinya satunya sudah dipinjam di sini. Maka hasilnya adalah ya 1 1 1 1 1 0 1 1 1 dikurangi 1 0 0 0 hasilnya adalah 1 1 1 1. Baik. Bagaimana cara melakukan validasi perhitungan? Jadi ini 1 kali 2 pangkat 0 itu 1 kali 1 ya, ditambah 1 kali 2 itu 2, 1 kali 4 ditambah 1 kali 8 ditambah 1 kali 16. Ini 1 kali 8-nya 0 ya. Baik, yang bawah itu berarti kalau ditotal sama dengan 16 tambah 4, 20, 23. Ya. Kemudian yang bawah itu 1 kali 2 pangkat 0, 0. 1 kali 2 pangkat 1. Jadi 0 kali 2, 0. 0 kali 4, 0. 0 kali 8, 8. Ini nilainya 8. Nah, 8. Maka 23 dikurangi 8 itu sama dengan 15. Nah, yang ini itu 1 kali 2 pangkat 0, 1, 1 kali 2 pangkat 1, 2, 1 kali 2 pangkat 2, 4, 1 kali 2 pangkat 3, 8. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, 8 tambah 7, ini 15. Ini sama ya, berarti ini betul bahwa nilai 101111 dikurangi 1000 itu sama dengan 1111. Baik. Semoga bisa menjawab dan bisa dipahami. Bagian selanjutnya pada binary arithmetic yang akan kita bahas adalah binary multiplication atau operasi perkalian pada sistem bilangan biner. Operasi perkalian dalam konteks operasi aritmatik sistem bilangan biner itu mengacu pada prosedur perhitungan untuk menentukan hasil perkalian dari dua bilangan biner melalui operasi perhitungan secara sistematik. Proses pengalian pada bilangan biner itu melalui prosedur komputasi di mana setiap bit dari bilangan biner, one binary operand, itu multiplied atau dikalikan dengan bilangan biner yang lain. Kemudian diikuti dengan operasi penjumlahan dari perkalian yang parsial tadi untuk menghasilkan hasil akhir ya. Jadi seperti itu. Jadi dikalikan satu demi satu bitnya antara satu bilangan biner, kombinasi bilangan biner dengan kombinasi yang lain. Kemudian setelah itu kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahannya nanti itulah hasil akhir dari operasi perkalian. Pada bagian ini akan kita bahas aturan-aturan pada binary multiplication. Jadi misalkan ada input A dan B, maka 0 dikalikan 0 hasilnya 0, 0 dikalikan 1 hasilnya 0,
1 dikalikan 0 hasilnya 0, kemudian 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Baik, ini adalah aturan secara umum yang bisa kita terapkan pada binary multiplication. Baik, pada bagian ini akan kita tampilkan beberapa ilustrasi contoh soal bagaimana operasi perkalian pada bilangan biner ini diterapkan. Pada soal ini itu ada bilangan biner 1101 dikalikan dengan 10. Nah, kita tuliskan di sini 1101 dikalikan dengan 10. Maka kalau kita kalikan, masing-masing digit ini dikalikan dengan sama seperti bilangan perkalian desimal. 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0. Kemudian selanjutnya 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Kalau kita jumlahkan, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 1. Baik. Kemudian untuk memastikan perhitungan ini benar atau tidak, maka kita terapkan verifikasinya menggunakan perkalian desimal. Jadi misalkan ini 1, ini 0, ini 1 kali 4, ini 1 kali 8. Jadi 8 tambah 5 itu 13. Yang kanan itu 1, 2, berarti 2. 13 kali 2 ini hasilnya adalah 26. Yang bawah ini 1 kali 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 0 ya. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4. Jadi 0 kali 1 itu 0, 1 kali 2 itu 2, 0 kali 4 itu 0, 1 kali 8, 8, 1 kali 16, 16. 16 ditambah 8 ditambah 2, itu hasilnya adalah 26. Nah, baik. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Ini. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi 1101 dikalikan 10 hasilnya adalah 11010. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya ini adalah contoh lain dari operasi perkalian pada sistem bilangan biner, di mana pada contoh kedua ini bilangan biner yang dikalikan adalah 11011 dan operan yang kedua adalah 101. Baik, maka langsung aja bisa kita tuliskan 11011 dikalikan dengan 101, maka perkaliannya bertahap sesuai digit operan yang kedua. 1, ini 1 dikalikan 1, 1 dikalikan 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Kemudian yang kedua, tuh bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, kemudian 1, 1, 0, 1, 1. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 1, 1, 1. Kemudian ini 1 ditambah 0 tambah 1, ada 21 di sini, hasilnya adalah 0, tapi nyimpan di sini 1. 1 ditambah 1 tambah 0 tambah 0, ini hasilnya 0 tapi nambah 1 di sini. 0 ditambah 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 0 tapi nyimpan 1 di sini. 1 ditambah 1 0 hasilnya 1 di sini. Baik. Kalau sudah, maka inilah hasil dari operasi perkalian untuk bilangan biner 11011 dikalikan 101. Dan untuk memastikan perhitungan ini benar atau tidak, maka kita bisa verifikasi melalui perkalian desimalnya. Ini 1, ini 2, ini 0, ya 4, ini 8, ini 16. Jadi 16 ditambah 11 hasilnya adalah 27. Yang ini 101, ini 1, ini 0, ini 4, ini 5. Jadi 27 dikalikan 5 itu hasilnya adalah 135. Yang ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5,
2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Baik, jadi 1 kali 1 itu sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 4 itu sama dengan 4. Kemudian ini 8, 16, 32, 64, 128. Jadi 1 dikalikan 128. Nah, baik, kemudian 128 ditambah 4 tambah 2 tambah 1, 128 ditambah 7 hasilnya adalah 135. Betul ya? Berarti hasilnya adalah sebagai berikut ini. Yang saya beri kotak merah ini adalah hasil perkaliannya. Jadi 1011 dikalikan 101 hasilnya adalah 100000111 ya. Ini adalah ilustrasi bagaimana cara melakukan operasi perkalian pada sistem bilangan biner. Operasi selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah operasi pembagian atau yang disebut dengan binary division. Jadi operasi pembagian pada sistem bilangan biner. Binary division atau operasi pembagian pada sistem bilangan biner itu adalah salah satu di samping penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pembagian ini juga dianggap sebagai fundamental di dalam operasi aritmatik. Hal ini di mana ya nanti bilangan biner itu dibagi dengan bilangan yang lain yang nanti akan menghasilkan hasil pembagian dan sisanya sebagai hasil dari operasi pembagian. Jadi ada dua hal di sini ya, hasil pembagian dan sisanya yang harus dicermati. Jadi tidak hanya hasilnya saja tapi juga ada sisanya karena ini dibagi. Kalau perkalian sudah hasil akhirnya itu sebagai hasil akhir. Tapi kalau pembagian ada hasil pembagian dan ada sisa pembagian. Hasil pembagian itu kita sebut dengan quotient, sisanya itu kita sebut dengan remainder. Baik. Berikut adalah aturan di dalam operasi pembagian pada sistem bilangan biner. Jadi input A dan input B, A dibagi B, 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, 0 dibagi 1 itu hasilnya 0, 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Baik. Jadi kemungkinan nilainya adalah 0 ataupun 1. Jadi kalau 0 dibagi 0 tidak terdefinisi, 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi ketika pembaginya adalah 1 baru ada hasilnya. Tapi selain itu tidak terdefinisi. Baik, selanjutnya ini adalah contoh soal operasi pembagian pada sistem bilangan biner. Jadi di sini ada 11011 kemudian dibagi dengan 10. Maka hasilnya nanti ini kita tulis ini. 1 maka kita tulis ini 10. Kurangkan ya. Maka hasilnya adalah 1. Pada operasi pembagian ini digit selanjutnya itu langsung turun. Jadi ini 1 kemudian ini otomatis turun. Ya. Ini langsung turun. Nah, kemudian kita tuliskan di sini. Bisa dibagi, bisa. Ini kita bagi di sini ya. Hasilnya berarti 1, 0. Kita kurangkan lagi. Hasilnya berapa? 0 ya. Digit selanjutnya otomatis turun di sini langsung. Ini langsung turun di sini. Nah, 1. Sudah bisa dibagi? Belum. Maka ini kita isi 0, maka 1-nya turun di sini. Sudah bisa dibagi? Bisa. Kita bisa isikan di sini 1 itu 1, 0. Kemudian kita kurungkan ini 1. Jadi kalau dari pembagian 11011 dibagi 10 itu hasil pembagiannya adalah 1101 dan sisanya 1. Nah ini misalkan Mas Mbak, kalau kita cermati 11011 ini
Ini tuh 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 16. 16 ditambah 11, ini 27 dikali 2. Hasilnya adalah, ini dibagi ya. Nah, maka hasilnya adalah 13 sisa 1 ya. Kalau ini juga sama ini. 1101 itu ini 1, ini 0, ini 4, ini 8. Jadi 8 tambah 5 ini 13 juga. Sisanya 1. Baik. Jadi kesimpulannya adalah 11011 dibagi 10 itu quotient atau hasil pembagiannya adalah 1101 atau setara dengan 13. Kemudian remainder atau sisanya itu sama dengan 1. Oke, jadi terjawab ya Mas Mbak. 11011 dibagi 10 hasilnya adalah 13, sisanya 1. Semoga bisa dipahami. Baik, pada bagian ini akan kita ilustrasikan contoh kedua pada operasi pembagian pada sistem bilangan biner. Sama seperti sebelumnya, kita langsung bisa tuliskan dalam kasus ini 1100011 dibagi dengan 11. Baik, maka kita bisa hitung di sini 110011 ya dibagi dengan 11. Maka cara pembagiannya ini kita tulis 1 di sini bisa dibagi dia. Nah, hasilnya 0, maka digit yang sebelah kanannya langsung turun. 0. Apakah sudah bisa dibagi 1-1? Belum. Maka kita tulis di sini 0. Nah, konsekuensinya digit sebelah kanannya turun juga di sini. Kita tulis lagi. Apakah sudah bisa dibagi? Belum. Maka kita tuliskan di sini. Maka digit yang satunya lagi di sini turun. 1. Sudah bisa dibagi? Belum. Ini tulis 0 lagi, digit sebelah kanannya turun. 1. Ya. Sudah bisa dibagi? Bisa. Maka kita tuliskan di sini 1, maka kita tulis ini 11. Baik, kalau segitu kita bisa kurangkan ya. Maka 1 dikurangi 1 itu 0. Nah, tepat. Maka 1100011 dibagi dengan 11 hasilnya adalah 10001. Baik, untuk memvalidasi hasil perhitungan ini apakah benar atau tidak, maka kita gunakan operasi desimal di mana 1100011 ini 1, ini 2, 4, 8, ini 16, ini 32. 32 tambah 16 tambah 2 ditambah 1, 48 ditambah 3 itu 51, 11 itu 3. Jadi 51 dibagi 3 itu sama dengan 17. Oke, ya. Benar nggak 17? Maka kita konversi nih. 1 itu ini 1, ini 0, ini 0, 0, ini 1, ini 16. Nah, baik, jadi 16 tambah 1 itu sama dengan 17. Ini tepat ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa 1100011 dibagi 11 itu quotientnya sama dengan 10001, remaindernya atau sisa pembagiannya 0, tidak ada. Baik, semoga bisa menjawab. Jadi kalau operasi pembagian, sekali lagi hasilnya ada dua, quotient dan remainder. Hasil pembagian dan sisanya, karena dimungkinkan ada sisa. Baik, Mas Mbak semua, contoh soal yang kedua ini adalah akhir dari bahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang dibahas bisa dipahami dan mari kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa dimudahkan dalam menuntut ilmu dan memahami ilmu. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.